Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam buat semuanya sobat permasyarakatan. Kembali bersama saya Hafid Syahril dan rekan saya Edi Effendi masih dalam acara Suara di balik jeruji. Pak Edi, masker gimana ini kita? Oke, jadi meskipun kita sudah bukan zona merah Pak, tapi kita tetap melakukan protokol kesehatan, baik kru maupun kita semua pakai protokol kesehatan. Paling nggak pakai masker. Namun untuk acara ini kami mohon izin supaya kita copot dulu supaya pendengaran bisa lebih jelas. Karena kita juga udah vaksin mungkin. Udah. Ya, kita juga ada vaksin. Masing-masing udah 2 kali vaksin. Di sini sobat permasyarakatan pengen tahu nih siapa sosok yang kita bawa sekarang nih, narasumber ini. Ya, kita tampilkan juga WBP juga dari Rutan Cipinang, namanya Muhammad Maskur, Pak. Siapa Mas Kuliah? Ya, kalau lihat daerahnya sih daerah Malang. Oh, dia daerah Malang. Dari Malang. Jadi ini dari buat Malang. teman-teman Malang nih, kita bawa narasumber dari Malang. Ya, jadi Are ya. arek Malang dan track recordnya dari kecil lumayan lah ya, lumayan jumpalitan lah. Ya, ya. Oke. Oh, ini orangnya? Iya Pak. Wah, ini orangnya. Silakan salam dulu Pak. Halo semua, saya Maskur. Saya lahir dari Malang. Sekarang saya jadi warga binaan di Rutan Kelas 1 Cipinang. Dan putus 5 tahun 3 bulan. Udah ngejalanin? Udah ngejalanin 4 tahun 1 bulan. Situ kan anak keberapa dulu? Saya anak ke-6 dari 7 bersaudara. 6 ya, bukan bontot ya? Bukan, nggak jadi kayaknya. Nggak jadi bontot ya. Lalu kenal minuman sejak umur berapa? Kalau kenal minuman dari sekolah, SMP, SMP? alkohol. Jadi ada yang jual minuman tuh di sekolah? Enggak. Oh, kirain. Tempat-tempat orang jualan minuman biasa. Tapi gampang dicapai itu. Gampang banget sih. Jadi tiap hari itu? Enggak tiap hari. nggak, maksudnya dia melayani juga anak yang berseragam sekolah dijual gitu? Enggak. Kamu gimana caranya bisa beli? Itu kan teman-teman, Pak. Ini Mas Kur kan suka minum nih. Iya. Itu dari orang tua yang suka minum apa gimana ini, apa abang-abangnya? Justru di Kental kampung, ya? di kampung itu keluarga saya itu dipandang gitu. Karena keagamaannya ya kan. Gitu. Kalau anak kiai kayak gitu. Kayak. Dia badung dulu Pak ini. Ntar pas udah mau ini tak. Oh. Katanya sih gitu. Namanya aja kalau kakak pokoknya mungkin Muhammad. ya minum ya. Minum, cuman minumnya juga nggak terlalu yang benar sampai mabok, nggak sadar gitu. Saya sih kalau Anda sebenarnya nggak berprestasi juga kita nggak mau ngangkat. Iya. Cuma kan ini karena Anda pernah punya prestasi setelah itu di kemudian hari Anda bagus, entah lukisannya entah apa. Jadi sebenarnya ini kayak kilas balik gitu zaman dulu. Kok orang yang kayak gini kok bisa berprestasi gitu loh. Ya. Punya niat nggak pada waktu mau punya niat berbuat baik nggak untuk berprestasi gitu, berkarya gitu? Kalau untuk berprestasi sebenarnya nggak ada kepikiran ya sampai kok saya bisa jadi berprestasi. Cuman mungkin dari hobi kali Pak yang membawa saya sampai menuju prestasi itu ya kan. Jadi waktu mabok masih mikirin hobi? Hobinya mabok apa gimana sih? Kagak. Kapan mulai Kan kenal Pak hobi? Edi mempertanyakan sampai punya prestasi. Karena mungkin hobi yang menciptakan saya berprestasi sekarang ini gitu loh. Karena hobi ya, hobinya apa? Kan ada hobinya kan berkesenian. Mungkin prestasi saya di seni rupanya. Menggambar gitu Iya, ya. karena berkesenian kan saya kan banyak. Saya kadang main musik, ikut di teater, melukis, gitu. Oke, prestasinya di seni rupa. Anda jadi pemabok berapa lama tuh? Dari sekolah. Ya dari mulai SMP tadi itu. sampai SMA. SMP, minuman. Kenal yang tadi kan ada Kutau kan ya? Sempat Kutau. Sempat Kutau. Itu setelah lulus. Jadi Setelah lulus dari SMP minum juga bisa dibilang sebulan sekali, nggak terlalu ini. Baru Sebulan sekali, tapi kalau 1 gentong 2 gentong sama aja. saya kan STM, Pak. Oh, STM. STM. Dan saya ngambil di mesin Oh, otomotif. otomotif ya. Tapi kamu kayaknya lebih banyak di bangunan kalau saya lihat ya. Keluarga saya, Pak. Keluarga saya itu semuanya tuh sekolahnya di bangunan. Maksudnya jurusannya bangunan.
Karena bapak saya sipil kan, ya. iya bapak saya kan emang orang bangunan. Karena kan kampus-kampus di Malang, jembatan itu bapak saya. Member lah ya kayak ya. Kenapa Putra buat umur berapa? Lulus STM. Lulus STM? Iya, karena di STM sebelum putus saya gile dulu. Wih, Gile juga. panjang Bahkan juga. jualan. Wih, Bahkan jualan, tapi jualannya nggak gede. Ya temen Kaki lima ya, kaki lima ya. Iya, dari mulut ke mulut gitu. luar biasa nih. Aduh. Terus sampai saya dengar cerita sampai koma bagaimana tuh? Nah, ya mungkin terlalu udah banyakkan ya kan. Terus pada saat menjelang koma itu saya sih emang habis makai, terus minum. Dari situ saya nggak sadar. Tambah minum ya? Ya, dari situ saya nggak sadar. Tahu koma tuh dari keluarga ya. Pokoknya udah di rumah aja. Saya dengar kalau kamu jatuh di jalanan, mabok segala macam itu udah ada yang nganterin gitu. Iya, tukang beca. Oh. Saya terima kasih banget sama tukang beca di kampung saya. Masih ada nggak tuh? Ketemu Putra di Malang juga? Di Malang. Di Jakarta enggak? Ketemu juga kan pada tahun itu kan se-Indonesia kena semua Pak. Oke, pada waktu itu sudah berkeluarga belum? Belum. Saya berkeluarga itu saya nikah 2009. Ada nggak terbersit untuk balik lagi? Oke, tahu. Sama sekali stop tahu. Stop minum saya. Minum oke terus ya? Minum karena kan yang rasa sakit itu saya minum. Iya, jadi potongnya hilang tapi minumnya terus. Minum. Sampai akhirnya minum pun juga akhirnya nggak kuat. Terus berkaryanya sejak kapan tuh? Berkarya yang maksud saya yang di bidang seni yang kamu menonjol? Menonjolnya? Ya mulai aktif di bidang seni itu yang paling menonjol pada waktu apa? Pada waktu di Jakarta kembali kan? Iya. Itu apa pertama kali kamu rebut, kamu sabet apa ininya? Saya sih waktu itu lebih banyakkan main musik sih pada saat itu. Oh, musik aja ya? Main musik. Emang ikut grup musik apa? Dan regi-regi lucu gitu. Joko Joker ada sih di YouTube gitu. Ada ya? Lihat. Oh, udah ya? Dia drummer. Jadi rambutnya warna merah. Oh, emang drummer dia udah. Mas kan merah rambut dulu ya? Warna-warni Pak. Warna-warna. Kadang setiap kalau di band ini setiap manggung kadang setelan beda. Setelahnya kan ya Nano-nano tuh ya? kocak Apa tadi gitu. namanya? Bandnya? Joko Joker. Tapi Joko masih sih Joker. sekarang band itu masih. Masih ada ya? Cuman cabutan-cabutan gitu. Itu Jakarta semua apa orang Malang semua itu? Ketemunya di Jakarta. Ketemu di Jakarta itu asli orang Malang semua. Enggak. Atau ada campur dari Campuran. Kalimantan? Ada pemain karena kan ganti-ganti Pak. Pemain gitar saya itu ada yang dari Ambon. Ambon. Terus pemain bass juga Ambon. Ambon. Karena kan ganti. Oh, bass ini nggak bisa. Pemain ini. Vokalisnya orang mana nih? Vokalnya Jawa. Jawa. Jawa Tengah. Satu. Karena band ini kan di bawah itunya Tony Q. Tony Q. Ya? Produser saya itu Tony Q. Jadi proyek band ini tuh sebenarnya proyek dia. Tony Q. Band iseng-iseng dulu kan kita bertiga nih. Tony Q, saya Joko. Kadang kita main gantian nih, belum ada terus Mas Tony itu recording lah. Akhirnya nyari pemain. Pernah ngeluarin single nggak? Album. Ada album. Oh. Kalau video klip terakhir itu habis video klip itu saya cabut. Kapan ketika itu Anda terjebak masuk penjara? Apakah setelah nggak aktif di band? Semuanya aktif, masih aktif Pak. Kamu masih aktif? Semuanya aktif, saya gambar masih aktif, ya kan, main musik masih aktif, bikin-bikin kayak recycle ini sempat pameran juga masih aktif. Oke, Maskur kan di Bulungan nih. Semua kenal sama Maskur semuanya tuh. Insya Allah Pak. Itu Bulungan itu kan luas tuh Maskur. Luas. Bulungan saya kan di Gelanggang, Gelanggang remaja situ kan ada gor, ada gelanggang remaja. Saya sih di gelanggangnya, kadang bergor gitu. Di situ kan memang banyak seniman yang ke situ Pak. Seniman besar juga kadang nongkrongnya di sono. Jadi kita juga belajar juga sama mereka. Ya. Belajar lukis dari mereka atau tidak sendiri? Punya hobi sih emang dari kecil, cuman kan untuk teknik kan kita ngelihat pelukis-pelukisan, oh kayak gini, akhirnya kita coba gitu. Mana yang menurut Anda paling menghasilkan ketika itu? Apakah main drummer, apa ada yang melukis kan gitu Pak? Kalau untuk masalah ekonomi saya di seni rupanya Pak, dari tato saya kan sempat buka usaha tato juga. Artinya mulai cari makannya dari buka bisnis tato. Mural, main kafe, hotel. Mulai dapat uang dari situ ya? Ya. Oh. Ya. Jadi dari situ
kebiasaan lama masih jalan tuh, minum-minum? Masih jalan? masih. Terus dengan keluarga udah kembali lagi? Maksudnya Kan waktu itu 2004 ke Jakarta, dari sana dari Malang balik lagi Jakarta, ya keluarga udah ada lagi di sini? di sini Keluarga dia di Malang. nggak ada Pak. Oh, di Malang semua Kan keluarga? saya di Jakarta sendiri. Oh, sendiri. Dia kan sempat menikah di Purwakarta ya kan Iya, dia. Nah sendiri. itu punya anak berapa Mas Bro? Punya anak 2. Saya nikah tuh tahun 2009. Ya kan? Oh, 2009. Pas banget umur saya 30. Mhm. Terus saya punya anak 2. Yang anak pertama cowok, yang udah cewek. Hmm. Yang pertama siapa namanya Mas Bro? Yang pertama sih ada mirip-miripnya sama Pak Hafiz, namanya Dava Hafiz Firdaus. Mhm. Hafiz juga ya. Sudah. Nih, Oh ini nih. Coba lebih jelasin ini. Ini ada nama anaknya nih. Fokus. Buat kenang-kenangan ya. Buat kenang-kenangan apa gimana Mas Bro? enggak sih ya. Emang nama anak. Oh, pengen tempel. Oke, jadi ketika Anda mulai bisa menafkahi diri sendiri dan keluarga dengan mengandalkan aktivitas di bidang seni rupa ya, termasuk tatu, mural dan sebagainya, itu Anda gimana? Sudah merasakan bahwa nggak perlu lagi bermain-main atau kehidupannya penghasilan itu hanya untuk keluarga atau memang masih juga membiayai minuman? Kalau minum enggak, karena kan saya itu udah narkoba. Oh, sudah kenal narkoba. Oh, oke. Jadi ya aktivitas jalan, nyari duit jalan, itu juga jalan gitu. Sampai waktu ditangkap? Waktu ditangkap tuh sebenarnya habis beli Pak. Habis beli? Iya. Jadi saya kan nitip ke teman. Minta tolong beliin, udah dapat. Teman saya juga nitip. Gitu. Iya, ya udah beli sekalian ya kan. Habis itu saya pakai dulu punya saya, terus saya mau ngasih ke teman saya ini. Nah, di jalan di tempat janjian itu saya ditangkap. Oh. Habis itu udah ditangkap, udah selesai tuh urusan dengan Bulungan. Udah selesai karena saya di penjara. Tapi setelah Anda nyadari ditangkap ke penjara nih, ceritanya udah di penjara nih, berasa nggak Anda masih bisa aktif apa enggak gitu? Maksudnya aktivitas yang sudah ada di luar itu bisa nggak dibawa ke penjara gitu? Ya awal-awal sih kita kan percaya nggak percaya nih Pak ya kan. Di penjara, waduh ini bener apa enggak sih, mimpi apa enggak sih, bangun-bangun masih di sini aja ya kan. Waktu saya kan tangkapan Polda Pak. Waktu di Polda sih ya belum ada kepikiran, malah bayangan orang-orang kan kapal gede pasti lebih ini ya kan, cuman Ya apa? ya ada yang bilang lebih serem, tapi ada kegiatan banyak macam-macam kegiatan gitu. Karena kan dengan ada binker biasa. Ya udah akhirnya masuk Cipinang. Langsung masuk Binker atau Pas banget di BIM Giat ini di Jera, dan itu ada kopi ya kan. Itu adik-adikan saya di Bulungan. siapa tuh? Argo masuk jadi join Pak, karena kan yang punya join kan Argo. Join itu ada di Bulungan. Ada kan? di Bulungan. Karena saya kan hubungan sama Join itu saya tuh eksekutor kalau Join mau buka cabang. Mural gitu. Terus semua settingan barunya seperti apa. Barangnya. Kamu bikin settingan intinya semuanya? Iya, kita ngobrol-ngobrol nih bertiga nih. Oh, kayaknya sini bagus ini. Ya udah, kita eksekusi. Oke, setelah sampai sini gimana? Masih Kegiatan apa yang dipilih pertama nih? Pada saat itu kan saya tawar juga nih sama Edi Marco. Itu ada kulit tuh. Oh, ada musik. Ada ini ya kan. Terus saya punya pikiran kalau musik saya di luar juga main musik udah. Saya lebih memiliki kerajinan. Oh, kerajinan kulit itu ya. Itu ada kerajinan kulit. Masuklah saya ke kulit. Waktu itu sudah pernah pengalaman di kulit belum? Saya main kulit. Cuman nggak serapi waktu dapat ilmu di sini. Tapi udah main kulit, saya bikin tas, bikin gelang, bikin. Waktu itu masih kasar buatan di luar ya? Iya, tapi ya layak sih, cuman jahitannya nggak pakai tools yang benar gitu loh.
Tapi sampai di sini Anda pelajari bisa betul, benar itu. Nah, sampai di sini alhamdulillah banyak ilmu akhirnya bisa rapi gitu. Iya. Itu kamu rasakan ya benar-benar perubahan itu ya, maksudnya Benar. ada penambahan ilmunya ya. Iya. Karena toolsnya juga, wah toolsnya benar gitu loh. Oh gitu. Oh. Dan pada saat itu yang ngajarin mentornya juga bagus. Oh, cara motong itu seperti ini, gitu. Sampai finishing itu seperti ini. Gitu. Nggak pernah berpikir kenapa nggak dari dulu saya masuk penjara supaya lebih pintar lebih dulu. Ya. Musibah Pak, perjalanan. Jadi penjara itu ada hikmahnya ya. Kita ambil hikmahnya. Iya, jadi begitu menebus kesalahan, menebus dosa, tapi juga sekaligus mengambil pelajaran yang lebih baik, ya. Sehingga tadi nggak bisa jadi bisa. Ya, terus sekarang kenapa tiba-tiba Anda jadi pelukis gitu? Nah, Apakah itu menjadi tiba-tiba atau memang? Enggak sih. Ya, jadi ceritanya itu di sini kan saya juga ada teman juga namanya Bule, panggilannya Bule. Pada saat itu dia ngajakin saya, ayo bikin lukis dong, bikin kegiatan seni, ya kan? Dan ada lagi Pak Teddy pada saat itu ketemu. Pak Teddy saya tahu. Pak Teddy udah bebas kan, ketemu Pak Teddy, kita ngobrol-ngobrol, ya udah bikinlah kita seni lukis. Tapi saya pada saat itu juga masih aktif di kulit Pak Edi. Masih ya, double ya. Mondar mandir saya. Gitu. Saya ke lukis, ke kulit. Gitu. Yang waktu itu paling menonjol apa? Sehingga bisa disebut sebagai pencetak sejarah. Ya, kita pernah jadi juara ini produk unggulan narapidana se-Indonesia terbaik 1. Itu berupa lukisan 3D perspektif. Ini ininya apanya? Ada ini mungkin ya ini pialanya. Piagamnya nih. Ini mungkin. Itu dari biasa. Kementerian Perindustrian itu ya. Ya ini ya. Piagam penghargaan dari Kementerian Perindustrian. Lukisan 3D Rutan Cipinang sebagai terbaik 1 produk karya seni. Produk karya seni WBP warga Bina Pemasyarakatan ya. Jadi Sudah sempat kejual Pak Edi. Sudah sempat kejual. iya saya dengar juga gitu Pak. Jadi sebelum dapat juara ini Pak Edi, produk pertama lukisan 3D perspektif itu baru jadi pada saat itu kita ada pameran di BSD. Baru jadi banget ya kan, itu langsung dibawa lah itu pakai mobil pakai Paiko langsung pada saat itu dibawa, saya dipasang. Hari itu juga saya dengar katanya lukisannya laku. Yang beli Orang Bahrain, orang negeri. Iya, orang luar negeri, orang Turis lah ya, Bahrain, turis gitu, ya. kan. Saya sih percaya nggak percaya, anak-anak kan suka gitu bercanda gitu. Tapi emang benar sih. Benar ya. Benar. Hanya 2 itu, ada nggak yang lain selama ini prestasi yang di bidang lukis yang kamu ukir? Bukan dari saya aja, mungkin dari teman-teman saya juga banyak. Salah satunya ini Habib kemarin. Oh Habib ya. Habib ya, dia juara 3. Oh juara 3 lukis ya. Oke. Ada si Odi. Oke, jadi kembali lagi ke aktivitas kamu nih selama ini kan kita tahu lah di seni rupa, ya mural, ya lukis. Nah terus saya dengar itu kulit juga ya. Habis itu saya dengar berteater juga. Iya. Emang sejauh apa emang Superman kamu tuh bisa teater bisa ini semuanya? Gini Pak Edi, di teater kan nggak harus acting Pak Edi ya kan. Karena saya di teater itu saya di belakang layar, kebanyakan di belakang layar. Tukang ngerek layar apa gimana? Setup panggung, teater, terus lebih banyak waktunya juga di musiknya, musik teater. Dan kebetulan juga saya di sana kan di teater itu lebih banyak waktu di teater anak. Ada namanya teater itu Sang Abul, Sanggar Anak Gulungan. Selama di Ruci? Kalau di Ruci saya sih bantu-bantu sebenarnya Pak Edi. Ya ilmu yang saya punya di luar ya saya bagi nama anggota teater anak-anak teater sini. Ya itu sebenarnya buah dari kerja keras ya. Jadi pengalaman kamu diaplikasikan di sini ya. Nah ini kira-kira yang saya dengar kan kamu mau menjelang lagi ngurus-ngurus pulang nih. Kenapa deh? Menjelang mengurus-ngurus pulang. Bukan menjelang mengurus pulang Pak Edi. Apa? Menjelang mau pulang. Ya. Karena saya nggak ngurus. Sama kayak narasumber kita kemarin. Tapi maksud saya nggak begitu dong. Mentang-mentang mau pulang terus diam gitu. Oh enggak. Hah? Enggak.
Masih sama saya Pak Edi. Iya dong, jangan diam terus beraktivitas. Karena di sini kita nggak boleh diam Pak Edi. Ini nih lupa nih. Oh ini juga nih. Ini nih. Waduh, ini hampir kelewat Pak Edi. Oh ini saya coba, ini kalau saya nyalain setrum nggak nih? Enggak. Oh iya. Dari apa masker ini buat ini? Sampah sih Pak, ini bekas lampu, ini kawat-kawat, korek, ini senar gitar. Ini tajam-tajam nih. Kalau ini saya minta di belakang, minta di anak-anak kulit. Cantik Pak. Jarum. Ya, tajam tuh. Iya, titanus. Kalau di titanus nah. Tajam. Hah? Tajaman saya Pak Edi. Enggak, itu tuh tajam itu. Apa-apa. Enggak lah. Kalau ini Iya. dari ini semua divisi ada, ini divisi umum, kawatnya saya minta, divisi Oh, musik. kawat. Divisi musik. Ini namanya apa kalau di luar itu masker? Recycle kan? Recycle. Ya? Recycle. Sampah gitu. Sempat hampir mau kita buat juga divisinya ya. Iya, pada saat itu. Iya, recycle barang-barang bekas sehingga bisa menjadi Botol. iya, bisa menjadi barang yang produktif lah, bisa dijual indah gitu kan. Ya itu tadi Pak Edi, saya sebelum masuk itu, cuma mau pameran ini seminggu sebelum masuk penjara itu saya mau pameran ini. Nggak jadi pameran, ketangkep. Oh, Tapi gambar yang anjing itu ya? Banyak sih Pak. Yang pernah masuk Barang-barang ya? saya banyak. tapi kan ilmunya masih ada dong. Masih ada. Kan belum dibagi di sini ilmunya. Kalau ilmu ginian susah ngebaginya Pak Edi. Oh, ya bukan, kamu bisa kumpulin anak-anak kalau kita bikin ini. Menggunakan sampah yang ada untuk itu, untuk membuat kayak gini gitu. Sobat Permasyarakatan, ini sudah cukup lama ya kita membahas tentang masker juga. Nah kita pengen nih, mudah-mudahan kedepannya banyak warga binaan seperti masker ya. Gini deh, kita terakhir ini kita penutupan masker, pesan untuk semua teman-teman sobat di luar. Dan pesan terakhir untuk yang pas lah buat kita semua lah Pak, buat teman-teman yang di sini tamping-tamping. Oke, pesan buat yang di luar, jangan sekali-kali pernah merasakan masuk penjara. Ya kan? Sebenarnya dibilang nggak enak, kebebasan kita itu bisa dibilang itu 80% disita oleh negara. Dan buat yang di luar juga jangan anggap orang yang masuk penjara itu selalu buruk atau selalu ya nggak bagus ya, karena kan ya walaupun kita di sini kan sebenarnya kita juga masih bisa merubah diri. Ini adalah kesempatan kita, terutama saya di sini itu bisa merubah diri saya. Dan untuk yang di dalam teman-teman warga binaan semua sih, jangan pernah menyerah biarpun kita masuk penjara ya kan, karena kan penjara itu nggak membatasi kita untuk bisa melakukan sesuatu. Yang penting kita punya niat, insya Allah bisa. Yang penting semangat ya kan. Intinya sih untuk merubah diri buat teman-teman di sini. Jadi ya berlomba-lombalah membenahi diri sendiri, janganlah berlomba-lomba mencari kesalahan orang lain gitu. Oke Pak Edi, gimana ini? Ya jadi benar kata Mas Kur, memperbaiki atau mengubah dari tadinya negatif menjadi positif ya gitu Pak. Cuma tadi saya mau bantu juga menyempurnakan kata Mas Kur, jangan lu coba-coba hal yang negatif seperti main narkoba, jangan ya. Jangan cuma masuk penjara, tapi sebelum masuk penjara jangan coba-coba bermain narkoba ya. Oke, terima kasih Mas Kur sudah memberikan banyak cerita kepada kita buat penonton, sobat permasyarakatan. Ini luar biasa, Pak Edi ternyata perjalanannya ya. Dari luar sampai ke dalam penjara, sampai dia punya memberikan banyak hal ya. Dari yang tadinya tidak berubah menjadi berubah. Tadinya nggak tahu apa-apa jadi lebih pintar. Gitu. Amin. Ya. Baik, barangkali buat teman-teman di luar, kalau di Ruci ini kita banyak produk-produk yang dibuat oleh warga binaan, Pak. Itu bisa dilonggok di Tokopedia, Lazada, Blibli, dan Shopee. Juga jangan lupa lihat di GoFood ya. Baik itu kopi, itu produk kulit,
produk tas, produk kaos, sablon, ya lengkap di situ atau melalui website bimgiat.com. Ya, lengkap ya. Lengkap Pak, jadi semua produk. Sekali lagi mohon dengan sangat jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe. Gitu gimana? Kita ucapkan terima kasih ya. Buat sobat pemasaran kata. Ya, ciao.